tapi Pada kuesioner tersebut Fitri Artapel di antaranya pengalaman belajar bahasa Inggris selama ini, manfaat belajar bahasa Inggris bagi siswa, kesulitan belajar bahasa Inggris yang dialami oleh siswa, serta keinginan belajar bahasa Inggris siswa. Berikut adalah persentase kuesioner kelas 9E. Dalam bagian tersebut, pengalaman belajar bahasa Inggris hasilnya yaitu 20%, manfaat belajar bahasa Inggris 22%, kesulitan belajar bahasa Inggris 33%, dan yang terakhir keinginan belajar bahasa Inggris 25%. Cukup sekian dari saya. Saya lanjutkan ke Nah, pada bagian di atas merupakan persentase yang sesuai dengan kuesioner kuesioner dari kelas 9D. Dari pengalaman belajar di kelas 9D pada pembelajaran bahasa Inggris bernilai sebesar 20%. Kemungkinan banyak dari mereka kurang menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Di manfaat belajar bahasa Inggris pada kelas 9D, data mereka telah terpapar sebesar 22%. Banyak dari mereka berpendapat bahwa bahasa Inggris kurang bermanfaat dalam kegiatan sehari-hari. Untuk kesulitan di kelas 9D, banyak siswa yang mengalami kesulitan sebesar 33% dalam bahasa Inggris dari segi berbicara, mendengarkan, menulis maupun membaca. Keinginan dari siswa kelas 9D, siswa kelas ini rupanya memiliki keinginan 25% yang cukup untuk belajar bahasa Inggris. Dari general questionnaire pada kelas 9D terdata bahwa 20% pengalaman belajar bahasa Inggris, 26% manfaat belajar bahasa Inggris, 33% kesulitan belajar bahasa Inggris, dan keinginan belajar di kelas 9D terdata 21%. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni yang dimana kelas 9D ini dalam hal pengalaman mereka terbukti 20% mereka itu kurang minat dalam bahasa Inggris, dan juga pada faktor manfaatnya mereka itu lebih banyak daripada pasti menganggap bahwa manfaatnya bahasa Inggris ini kurang dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana akan dipaparkan sebanyak 26%. Yang disebut ada kesulitannya untuk kelas 9 ini mengalami kesulitan sebesar 33% dari baik itu segi speaking, listening, reading, dan juga writing. Nah, di sini juga kelas 9E memiliki keinginan untuk belajar atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sebanyak 21% dari keinginan seluruh total siswanya, dan sisanya tidak begitu menganggap penting bahasa Inggris tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada perbandingan persentase kelas 9D dan E, yang mana yang pertama itu mereka sama-sama sebesar 20% kurang berminat atau menyukai pembelajaran bahasa Inggris di sekolah mereka. Dan yang selanjutnya yang kedua, manfaat belajar bahasa Inggris bagi 9E itu lebih unggul 5% daripada 9D yang 21%. Karena mereka jawabnya kurang dipakai setiap hari di kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu ada pada bagi kesulitan belajar bahasa Inggris. Siswa kelas 9D dan D ini terbukti sama-sama merasa kesulitan baik dalam segala bidang. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni di kelas 9D ini ternyata dibuktikan lebih terpapar lebih unggul dalam hal keinginan untuk mengembangkan bahasa Inggrisnya sebanyak 25%, yang mana itu lebih unggul 5% dari kelas 9D. Itu sekian dari saya. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi dari saudara Gif. Nah, di sini saya akan membahas tentang rencana konsep materi yang akan disajikan. Rencana konsep atau materi yang akan kami sajikan, pertama, insya Allah kami ambil dari sumber internet.
pembelajaran berbentuk gambar atau teks. Misal, gambar resep makanan yang merujuk pada prosedur teks. Nah, gambar legenda Danau Toba atau yang lainnya sekiranya berkaitan dengan naratif teks dan lain sebagainya. Selanjutnya, penggunaan contoh yang relevan. Nah, rencana buku tersebut atau buku yang kami rancang itu rencananya harus dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dan mudah dipahami oleh siswa, karena siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Misal tentang prosedur teks yang menarik dan naratif teks yang dengan gambar-gambar yang indah atau yang cocok sehingga ketertarikan mereka untuk minat belajar bahasa Inggris itu meningkat. Lanjut, ilustrasi yang menarik. Nah, di ilustrasi yang menarik ini rencana buku kami dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik dan relevan dengan materi yang diajarkan, sehingga itu antara gambar dan materi itu kait, jangan sampai keluar dari kurikulum gitu. Eksempelnya, gambar cara masak mie misal dengan ilustrasi yang benar dan menarik gitu. Lanjut, penjelasan yang singkat dan padat. Nah, rencana buku tersebut atau yang kami buat, rencana buku ini menggunakan bahasa yang singkat dan padat. Mengapa demikian? Agar siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Karena biasanya atau keseringan buku yang banyak teksnya itu sulit dipahami oleh siswa. Lanjut, latihan yang bervariasi. Nah, di sini rencana buku kami ini dilengkapi dengan latihan-latihan bervariasi dan sesuai dengan level pemahaman siswa. For example, latihan tersebut itu berupa soal pilihan atau ganda gitu ya. Kemudian isian, nah pertanyaan terbuka. Atau juga misal seperti ini, evaluasi pembelajaran dengan mengisi kalimat penumpang gitu. Kan ada yang namanya bagian pertanyaan ada evaluasi. Jadi kami itu tidak hanya fokus pada kayak pengisian biasa, namun ada kalimat penumpang misal dengan ilustrasi gambar yang berkaitan dengan topik. Lanjut. Nah, selanjutnya kami menjelaskan tentang problematika guru bahasa Inggris SNPN 2 Rambi. Nah, di problematika guru bahasa Inggris yang kami maksud ini, di pihak sana guru bahasa Inggris mengatakan bahwa kurangnya minat belajar bahasa Inggris. Yang harus disampaikan bahwa di sana itu presentasenya itu sangat rendah dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kedua, kurangnya fasilitas yang kurang lengkap. For example, kayak apa ya, media komputer dan lain-lain itu kurang memadai. Kalau bisa kayak buku paket itu sudah cukup memadai. Nah, di sini kami itu narasumbernya, especially di guru bahasa Inggris kelas 9 itu, kelas 9 itu namanya Pak Sudarmono SPD, dan beliau itu mengajar selama 25 tahun, yang mana berasal dari alamat sendiri dari Surabaya. Sekian, dilanjutkan oleh my partner. Oke, selanjutnya hasil wawancara. Di sini hasil wawancara terdapat 5 poin. Iya. Terdapat 5 poin dalam hasil wawancara. Beliau atau narasumber Bapak Darmono sebagai guru bahasa Inggris dalam SNPN 2 Ketoro mengatakan bahwa yang pertama adalah baik siswa utamanya kelas 9 mengakui bahwa kurang minat atau menyukai bahasa Inggris, dan kebanyakan mereka berasumsi bahwa bahasa Inggris itu sulit dimengerti. Dan saya selaku guru atau Bapak Sudarmono, selaku guru bahasa Inggris selalu memberikan support agar mereka semangat belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan sangat penting di zaman sekarang dan sangat dibutuhkan apalagi dunia kerja. Karena di dunia kerja yang ditamakan adalah orang yang paham atau bisa bahasa Inggris. Poin kedua ialah Bapak Darmono mengatakan di sekolah ini kurangnya fasilitas yang memadai seperti komputer yang terbatas dengan jumlah siswa yang banyak, sehingga kesulitan dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris melalui media. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu mudah dan bisa dipelajari dimanapun kapanpun melalui media sosial semisal handphone dengan melihat konteks naratif speaker yang sudah benar mahir atau mudah dilakukan. Poin ketiga adalah metode yang efektif menurut narasumber ialah diskusi dan tanya jawab. Karena di saat metode itu diterapkan, saat itulah siswa mencoba untuk berpikir kritis dan memahami apa yang disampaikan. Poin yang keempat ialah motivasi belajar
siswa masih kurang dalam pembelajaran bahasa Inggris dikarenakan banyak siswa yang dan mayoritasnya kurang menyukai atau minat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dengan mindset mereka, bahasa Inggris itu sulit dan membingungkan bagi mereka sendiri. Untuk poin yang terakhir, ialah poin kelima, menurut narasumber, siswa kelas 9D atau E SMP 2 Rambuji tidak ada kenakalan yang lebih bagus wajar, sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan normal dan seperti biasa. Oke, selanjutnya ialah kita masuk dalam saran. Ada 2 poin dalam poin saran ini. Yang pertama ialah menyadarkan para siswa bahwa bahasa Inggris itu penting dalam melakukan English Camp yang bertujuan bermain sambil belajar. Karena di usia SMP merupakan usia yang sangat emas untuk memahami pembelajaran dan menghafal segala materi yang disajikan. Untuk yang kedua ialah terkait fasilitas, hendaknya kita bekerja sama, kita jaga bersama. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita harus memulai dari dunia dan kita terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ajak orang lain dan meminta kepada atasan atau pemerintah agar fasilitas yang kurang segera mendapatkan bantuan yang minimal untuk pendidikan dan menunjang pendidikan bahasa Inggris lebih meningkat lagi. Mungkin itu sebagai yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.